Hijriah tahun 2000. Dengan khusyuk agar setiap napas yang kita hirup dan keluarkan mengalir banyak barokah. Dan sekaligus kita menyaksikan pelantikan pengurus Fatayat NU Kabupaten Sumba Barat masa hikmat 2021-2026 oleh Ibu Haja Aida Hamsa SPDI MAG, Ketua DPW Fatayat NU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga dengan seiring selawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhir nanti. Di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku ketua mengucapkan terima kasih kepada pengurus PCMU dan Banom-Banom Pemuda Ansor Bangsar yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan tak lupa pula ucapkan terima kasih kepada pengurus Paguyuban Mustika Jaya yang memimpin Pak Debaiyah, Amir Masjid Al-Ihsan, serta Bapak Penceramah Ustadz Masdi Yusuf, serta semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan kita ini perlu memetik momentum yang sangat baik bagi kita untuk menambah ilmu, bekal takwa, serta meningkatkan derajat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dalam rangka meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak hanya bagi generasi tua, melainkan juga generasi muda, termasuk anak-anak kita. Pada kesempatan ini kita sama-sama telah menyaksikan pelantikan ketua dan pengurus Fatayat NU Kabupaten Sumba Barat masa hikmat 2021-2026 resmi dilantik oleh Ketua Fatayat NU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Haja Aida Hamsa SPDI MAG. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan para pengurus Fatayat yang baru dilantik agar bisa amanah dalam mengembang tugasnya selama 5 tahun ke depan. Tentunya tujuan pelantikan ini untuk meningkatkan semangat peran perempuan muda NU Sumba Barat dalam menghadapi perkembangan zaman dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu merupakan modal yang positif, khususnya dalam menghadapi zaman yang serba berkembang dan berkemajuan, serta informasi yang semakin cepat. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan khusus pengurus yang baru dilantik bisa membina dan membimbing anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan memiliki akhlak mulia, dan menginginkan organisasi Fatayat NU Kabupaten Sumba Barat harus dikelola secara baik dengan arti menggunakan teknologi informasi digital. Jadi organisasi ini dikelola secara modern dan dapat memanfaatkan teknologi, dapat mengembangkan perekonomian dan meningkatkan keterampilan perempuan muda. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Fatayat NU yang lama yang telah mengemban tugas, melaksanakan tugas organisasi dengan baik. Kepada pengurus baru saya ucapkan selamat bersiap atas pelantikan pengurus organisasi Fatayat NU Kabupaten Sumba Barat hari ini. Selamat bertugas menjalankan organisasi ini dengan penuh dedikasi, loyalitas, berjalan dengan sukses. Semoga dengan dikukuhkannya organisasi Fatayat NU ini dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas perempuan NU dan perempuan muda NU di Kabupaten Sumba Barat. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Baik hadirin yang kami muliakan, demi memperoleh hikmah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta pertemuan kita yang telah terselenggara pada hari ini, marilah kita dengar bersama-sama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Masnan Yusuf. Kepada beliau dipersilahkan. Ini kan bunga ini 5%. Jadi kita itu kalau di 150 karena dia lumayan 5%, 1 kali dana kan. Yeah. Terus yang kedua dia itu menghindari pajak juga. Jadi kalau pajak dia di sini kita di sini dikenakan pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil azimil qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahir. Alimul ghaibi wasyahadati muttali'i ala sarairi wad dhamair. Khalaqa faqaddara wa dabbara fayassar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa la mudhahir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayat wal mu'jizati wal basair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ala sabili ila an-sair wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumba Barat, dan yang saya hormati dan juga saya muliakan Bapak Ketua NU Kabupaten Sumba Barat beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Muslimat NU Kabupaten Sumba Barat beserta seluruh jajarannya. Saya muliakan para alim ulama, bapak-bapak haji, para asatizah, kaum muslimin dan muslimat, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, maha agung, dan maha kuasa. Dialah yang maha awal dan yang maha akhir.
yang maha mengetahui yang lahir dan batin, yang maha mengetahui yang zahir dan nyata, yang maha mengetahui segala rahasia. Dia yang menciptakan dan menentukan, yang mengelola dan memaurkan. Maka setiap hamba hanya akan berjalan di atas qada dan qadarnya. Sebagai umatnya Muhammad Rasulullah SAW, melalui syahadatain, dua kalimat syahadat, kita semua bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali hanya Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan juga kita semua sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada hamba dan Rasul Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuatlah untuk mendapatkan keberuntungan di hari pada saat itu seluruh rahasia terbuka. Pada saat itu akan nampak dalam letakan hati di dada orang-orang yang berbuat dosa. Pada hari itu semua dosa dihimpun dan diperlihatkan. Dan pada hari itu ditegakkan bendera kehinaan bagi orang-orang yang lari dari kewajiban. Dan pada hari itu ditegakkan timbangan-timbangan amal dan dibentangkan lembaran-lembaran amal. Maka setiap hamba akan mendapatkan apa yang telah ia perbuat semasa hidupnya di dunia ini. Orang-orang yang zalim akan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, sedangkan orang-orang yang menyambut seluruh Rasul dengan segenap keimanannya akan berbahagia dan akan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah, karena dengan takwa inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari dunia ini hingga di akhirat nanti. Di dunia kita memperoleh kebahagiaan, meskipun dalam kehidupan kita dan penuh kesederhanaan. Dan insya Allah di akhirat kelak kita akan memperoleh warisan surga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Maryam ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Artinya itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan janganlah kita berbuat seperti orang yang menukar nikmat dengan kekufuran, dengan tanpa memperhatikan dari mana datangnya nikmat itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju yawmal qiyamati kitaban lahu kitaban mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina
Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami bukakan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Dan barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk keselamatan bagi dirinya. Dan barang siapa yang berbuat yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk kerugian bagi dirinya. Dan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami ingin membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan orang itu untuk menaati Allah. Tetapi mereka berbuat kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantas baginya berlaku perkataan atau ketetapan kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan telah berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Allah Maha mengetahui lagi melihat dosa hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini sudah menjelang sore, dan pada hari ini tepatnya tanggal 26 Rabiul Awal, kita dari kalangan Nahdiyin sudah tidak asing lagi bagi kita pada setiap tahunnya momen yang sangat berbahagia, yaitu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi diperingati sebagai bentuk kecintaan, menghayati dan mengetahui sejarah kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun sebagian orang mengatakan bid'ah, ya biarlah, karena itu pendapat mereka, kan kita punya pendapat sendiri. Yang penting bagaimana kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW memuliakan baginda Rasulullah SAW. Karena memang mempelajari sejarah merupakan suatu anjuran dalam agama kita. Karena dengan mempelajari sejarah akan menambah kekuatan keimanan seseorang. Hal ini secara spesifik disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Hud ayat yang ke-120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullana naqussu 'alaika min ibadina min anbiya'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin." Artinya, dan kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul agar dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang Maulid Nabi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, maka terlebih dahulu kita menengok ke belakang sejarah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jauh sebelum baginda Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, sebagaimana dalam sejarah dijelaskan bahwa masa kehidupan Rasulullah SAW dengan masa pengutusan Nabiullah Isa alaihissalam berjarak kurang lebih 611 tahun.
dari jarak yang begitu panjang ini, maka di saat itu kita tahu bahwa dunia ini dalam keadaan gelap gulita. Dunia ini berada dalam hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya membantai yang miskin, dan seterusnya. Maka dengan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, di tengah bangsa penuh dengan kerusakan, bangsa yang penuh dengan kejahilian, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita peringati hari lahirnya pada siang hari ini. Dengan kedatangan beliau, dengan diutusnya beliau, maka dunia akan keluar dari minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Dengan kelahiran beliau ada beberapa keanehan-keanehan yang terjadi, sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa ketika beliau dilahirkan, pada malam beliau dilahirkan, maka patung-patung yang berada di dalam Ka'bah berjatuhan, dan api Kisra yang bernyala selama ratusan tahun di kerajaan Persia padam seketika. Ini menandakan akan datangnya seorang penyelamat dunia, yaitu Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, apa sih hikmah yang terkandung dalam kita memperingati hari kelahiran Nabi ini? Di dalam kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW, kita banyak memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah hikmah yang pertama, kita dapat meniru dan meneladani kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, dan sekaligus sebagai uswah, sebagai teladan. Tentunya kita sebagai umatnya akan merindukan keteladanan beliau melalui peringatan Maulid ini. Di dalam Al-Quran Karim di surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kamu benar-benar menaati Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha mengetahui lagi dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Lalu kemudian hikmah yang berikutnya yang dapat kita petik, bahwa dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita dapat meneladani kehidupan baginda Rasulullah SAW serta dalam perjuangannya. Karena mengikuti akhlak dan perilaku beliau adalah merupakan teladan yang baik bagi kita umatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an secara khusus di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut asma Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin
wal hadirat rahimakumullah. Semoga dengan memperingati Maulid ini untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah SAW sangat mencintai kita umatnya. Saking cintanya kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni di akhir surah At-Taubah di ayat yang 128 dan 129. Tadi Al-Ustaz yang telah membacakan di ayat telah kita dengarkan. Ayat ini sangat populer di kalangan kita semua. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabdikan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa baginya penderitaanmu, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia sangat mengasihi, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan jika mereka berpaling dari keimanan, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Begitu besar cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Bagaimana kita tidak mencintainya dan merindukannya? Sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika baginda pun di saat menghadapi sakaratul maut, beliau masih memikirkan kita umatnya. Pada saat itu beliau merasakan sangat amat sakitnya sakaratul maut. Dijelaskan bahwa sampai dia mengatakan kepada malakul maut, wahai malakul maut, cukuplah aku yang merasakan, jangan kepada umatku. Bahkan di riwayat lain dijelaskan bahwa ketika pun saat hari berbangkit, di saat beliau baru bangkit dari kuburnya, pada saat itu makhluk lain belum dibangkitkan, baru hanya beliau. Begitu beliau mengusapkan matanya, beliau menengok kanan ada Jibril, menengok kiri ada Mikail. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, hari apakah ini? Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau memang hari ini adalah hari kiamat, bukan dia tanya di mana istriku Khadijah, di mana anakku Fatimah, tetapi dia bertanya di mana umatku, wahai Jibril. Subhanallah. Jadi begitu besarnya cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Jadi dia membela kita dari dunia ini, insya Allah sampai dengan akhir hayat nanti di yaumil akhir, yaitu melalui syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan melalui kesempatan yang mulia ini, momen memperingati Maulid ini, semua kita semua yang berada dalam majelis ini khususnya, semoga kita nanti kelak akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam surganya. Amin Allahumma amin. Dan itulah Bapak sekalian yang berbahagia, momentum kita memperingati ini untuk kita memperkuat dan meneguhkan hati kita untuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira hanya sekelumit yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita, yang menjadi uswatun hasanah baginda Rasulullah bagi kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Baik, acara selanjutnya penyerahan beasiswa secara simbolis kepada Saudari Kasmi Hutri Ahmad dari PC Lazis NU yang akan dilakukan oleh Ketua Lazis NU Sumba Barat, Ustadz Haji Ahmad Handi Mulyo SHI. Kepada beliau dipersilahkan. Masuk kamera nih. Oh sudah. Sudah direkod. Terima kasih disampaikan. Baik, menempati acara selanjutnya, yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Rois Am PCNU Sumba Barat kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Makmurodi BA. Beliau dipersilahkan. Saya bawa sendiri apa? Kita dengar adzan dulu. Adzan di sini aja, pakai adzan mic ini. Langsung komat ya. Tidak ada pakai mic ini. Iya, aja. Iya, aja. Biar habis doa sholat. Doa habis sholat. Kalau tinggi tadi ini. Amin.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا ودود يا مجيد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مجيد يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا عريس يا رسيب يا صبور. اللهم بحق الأسماء الحسنى نذكر بها وببركات سورة الفاتحة وبمعجزاتها وببركة حرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. اللهم إنك تعلم حوائجنا فاقضها واصلح أمرنا. وصلى الله على سيدنا محمد عدد كل ذرة
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وتوبة قبل الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الفتن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هم أو بلاء. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وليهم أهل الجهل الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن وظهر الخطر عن بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pemandu acara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wal-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.